Kita semua tahu sebuah sejarah yang terjadi di tanggal 11 Maret 1966, di mana Bung Karno menuliskan sebuah surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tindakan Soeharto menyelewengkan surat perintah 11 Maret 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Bung Karno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Bung Karno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan pasukannya, tetapi Bung Karno menolak. Bung Karno tidak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara menurut Bung Karno adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak asing, terutama kaum kolonial yang mengincar Indonesia sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing terutama Amerika Serikat dan Inggris akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat, kedutaan besar, sampai perusahaan-perusahaan asing milik mereka. Kesaksian mengenai keengganan Bung Karno menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi manuver Soeharto disampaikan salah seorang menteri kabinet Grigora yang bernama Muhammad Ahadi. Ahadi, mantan menteri transmigrasi yang juga rektor Universitas Bung Karno itu, menceritakan kepada sebuah media bahwa Korps Komando KKU Letnan Jenderal Hartono adalah termasuk salah satu petinggi militer yang menyatakan siap menunggu perintah pukul Soeharto. KKU sejak lama memang terkenal loyal kepada Bung Karno. Kalimat yang paling fenomenal dari Legend Hartono, sang komandan KKU, ialah hitam kata Bung Karno, hitam kata KKU, yang populer di masa-masa itu dan masih sering terdengar hingga saat ini. Suatu hari di pertengahan Maret 1966, Hartono yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut datang ke Istana Merdeka menemui Bung Karno. Ketika itu Ahadi sedang memberikan laporan pada Bung Karno tentang penahanan beberapa menteri yang dilakukan oleh pasukan yang loyal pada Soeharto. Mendengar laporan itu, menurut Ahadi, Bung Karno berkata, "Kemarin sore Harto datang ke sini. Dia minta izin melakukan pengawalan kepada para menteri yang menurut informasi akan didemo oleh mahasiswa. Tetapi itu bukan pengawalan," kata Ahadi. Untuk membuktikan laporannya, Ahadi memerintahkan ajudan untuk menghubungi Menteri Penerangan. Ahadi juga duduk di tim epilog yang bertugas menghentikan ekses buruk pasca pembunuhan 6 jenderal dan perwira muda Angkatan Darat dini hari tanggal 1 Oktober 1965, yang mana Soeharto juga berada dalam tim itu. Tetapi setelah beberapa kali dicoba, Ahadi tidak dapat dihubungi dan tidak jelas di mana keberadaannya. Saat itulah Hartono minta izin untuk menghadapi Soeharto dan pasukannya, tetapi sekali lagi Bung Karno menggelengkan kepala. Beliau tidak ingin terjadi perang saudara, beliau tidak ingin jatuh korban. Beliau lebih memilih mengalah dan menerima keputusan dari MPRS yang mencabut mandatnya sebagai presiden. Padahal selain KKU, Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud, Panglima Kodam Siliwangi Ibrahim Aji, dan beberapa Panglima Kodam lainnya juga bersedia menghadapi Soeharto. Bung Karno tetap menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak mau terjadi pertumpahan darah, tidak mau jatuh korban, tidak mau terjadi perang saudara. Demikian itulah jiwa besar dari seorang negarawan Bung Karno yang lebih memilih mundur dengan sukarela daripada melihat negaranya kacau, daripada melihat negaranya perang saudara dan jatuh korban yang tidak berdosa. Sehingga sifat kesatria, jiwa besar dan lapang dada dari Bung Karno ini patut kita teladani, patut menambah rasa hormat kita kepada sang proklamator bapak bangsa kita, Bung Karno.